Pendakian berlanjut, namun kini cuaca di pegunungan Himalaya semakin tidak bersahabat. Angin badai menderu-deru, menghempaskan butiran salju yang kian tebal. Jalur yang dilalui terasa semakin sepi dan berat. Tak lama setelah kepergian Draupadi, giliran Sahadewa yang mulai kehilangan kekuatan. Tubuh putra bungsu Madri itu goyah, hingga akhirnya ia tumbang dan terkapar di atas hamparan es. Melihat adiknya jatuh, Bima kembali dicekam kepanikan. Dengan suara parau ia berseru, "Yudhistira, kakak, lihatlah, Sahadewa juga terjatuh." Dia adalah adik kita yang sangat rendah hati, bijaksana, dan ketaatannya pada Dharma tidak pernah goyah. Mengapa jiwa setulus dia harus terhenti di sini? Yudhistira berhenti sejenak, namun ia tidak berbalik. Dengan suara tenang ia menjawab, "Sahadewa adalah orang yang sangat berilmu, Bima. Namun di dalam hatinya terdapat rasa bangga yang halus atas kecerdasannya sendiri. Dia merasa tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang dapat menandingi keluasan ilmu dan kapasitas otaknya. Ego intelektual ini, sekecil apapun wujudnya, tetap menjadi beban berat bagi kesucian jiwa. Dan beban ego itulah yang menghentikan langkahnya hari ini." Tanpa menunggu lama, Yudhistira kembali melangkah. Tersisa Bima, Arjuna, Nakula, dan si anjing misterius yang terus mendaki. Namun ujian Himalaya tidak berhenti di situ. Beberapa saat kemudian, Nakula, kembaran Sadewa, juga kehilangan keseimbangan. Kakinya melemah dan ia jatuh tak berdaya ke atas salju. Tanpa perlu diminta penjelasan oleh Bima yang semakin cemas, Yudhistira langsung mengungkap kelemahan tersembunyi sang adik. Nakula adalah ksatria yang sangat memikat. Namun cacat moralnya adalah rasa kagum dan bangga yang berlebihan terhadap ketampanan fisiknya sendiri. Dia selalu merasa dirinya adalah yang paling rupawan. Rasa bangga pada keindahan tubuh fana ini mengikat jiwanya pada materi. Padahal tubuh ini akan hancur dan siapa saja yang menjadikan wujud fisik sebagai identitas utamanya, ia tidak akan pernah bisa bebas menuju moksha. Rombongan pun terpaksa meninggalkan Nakula. Kini hanya tersisa 3 manusia yang bertahan. Namun disinilah momen yang paling mengejutkan sekaligus menyayat hati terjadi. Arjuna, kancana perang Mahabharata, ksatria yang mendengarkan bait-bait suci Bhagavad Gita langsung dari Krishna. Sang pemenang atas Bhisma, Jayadrata, dan Karna. Langkah kakinya mulai bergetar hebat. Tubuh kokoh sang pemanah terbesar itu gemetar, hingga akhirnya ia roboh dan jatuh berlutut di atas salju dingin. Bima berteriak histeris, menolak mempercayai pandangan matanya sendiri. "Tidak, Arjuna. Ini tidak mungkin terjadi. Dia adalah kesatria terbesar di jagat raya, sahabat dari Krishna sendiri. Bagaimana mungkin seorang pahlawan seperti Arjuna bisa terjatuh di tempat ini?" Yudhistira menghentikan langkahnya. Ada kilasan rasa pedih dan duka yang sangat mendalam di wajah sang kakak tertua. Namun tatapan matanya tetap lurus menatap puncak gunung di depan. Ia menjawab dengan suara yang berat, "Arjuna memiliki keberanian yang luar biasa, bakti yang besar pada Krishna, dan pemahaman Dharma yang tinggi. Namun, dia memiliki kesombongan atas reputasinya yang tak terkalahkan. Dia pernah bersumpah dengan angkuh bahwa dia akan menghabisi seluruh musuh-musuhnya
hanya dalam waktu 1 hari. Sumpah yang lahir dari ego itu tidak mampu ia penuhi sepenuhnya, dan beban dari sumpah yang tak terpenuhi itu menempel erat mengotori jiwanya. Rasa bangga akan kehebatan diri sendiri adalah satu-satunya kelemahan Arjuna, dan itulah yang menjatuhkannya. Kini hanya tersisa 2 bersaudara yang masih bertahan di atas putihnya jalur Himalaya. Yudhistira di depan dan Bima di belakangnya. Bima sang ksatria dengan kekuatan setara ribuan gajah yang pukulannya mampu menggetarkan bumi, kini mulai kehabisan daya. Napasnya terengah-engah, berbunyi parau di tengah deru angin. Tubuh kesatria yang terbiasa menumbangkan para asura dan kesatria musuh, kini dipenuhi keletihan yang amat sangat. Hingga akhirnya, pertahanan Bima runtuh. Ia berlutut, lalu tumbang ke atas hamparan salju yang beku. Dengan sisa kekuatan yang ada, Bima memanggil kakak tertuanya. Untuk pertama kalinya, suara Bima terdengar begitu rapuh dan penuh ketidakberdayaan. "Kakak, aku sudah tidak sanggup lagi melangkah. Namun katakan kepadaku, apa kesalahanku? Seumur hidupku, aku selalu melindungi kalian semua. Aku melindungi Draupadi. Aku menepati semua sumpahku. Aku tidak pernah memiliki niat egois untuk diriku sendiri, dan kekuatanku selalu aku gunakan untuk menegakkan dharma. Lalu mengapa aku juga harus jatuh di sini?" Yudhistira menghentikan langkahnya. Ia menatap adik tertuanya yang paling kuat, paling berani, namun sebenarnya memiliki hati yang paling polos, seperti anak kecil. Matanya memancarkan rasa iba dan kasih sayang yang mendalam. Yudhistira berkata, "Bima, kekuatanmu memang tiada tanding di dunia, dan cintamu kepada keluarga sangatlah tulus. Namun engkau pun memiliki cacat tersembunyi di dalam jiwamu. Engkau memiliki ketamakan yang berlebih terhadap makanan, dan engkau seringkali menyombongkan kekuatan fisikmu di hadapan orang lain. Di dalam hatimu, engkau kerap meremehkan kemampuan sesamamu karena merasa dirimu adalah yang paling kuat. Rasa bangga akan kekuatan fisik ini, meskipun digunakan demi membela keadilan, tetap menjadi noda ego yang memberatkan jiwa di jalur pembebasan." Mendengar penjelasan itu, Bima perlahan memejamkan matanya, menandakan bahwa jiwanya telah menerima dan memahami kebenaran tersebut. Yudhistira membalikkan badan. Ia kembali melangkah maju. Kini, di antara 5 Pandawa, Yudhistira berjalan benar-benar sendirian mendaki puncak tertinggi Himalaya.